Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salid Al-Walid. Prihatin karyawan Yusuf Mansur, disnaker panggil pimpinan Paytren. Oke. Solopost.com, Bandung. Perjuangan 14 karyawan Paytren Yusuf Mansur untuk mendapatkan hak mereka setelah 20 bulan tidak digaji mulai menampakkan secerca harapan. Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung merespon permohonan perundingan 3 pihak atau tripartit ya, yang diajukan 14 karyawan Paytren. Disnaker Bandung mengundang pimpinan PT Veritra Sentosa Internasional atau yang biasa kita kenal Paytren ya, milik Ustadz Yusuf Mansur untuk dimediasi dengan para karyawan yang menggugat. Pertemuan tripartit direncanakan di kantor Dinas Ketenagakerjaan Bandung yang beralamat di Jalan Marta Negara nomor 4 Bandung pada 12 Mei 2022 mendatang. 12 Mei 2020 mendatang, sekitar 6 hari lagi. Menindaklanjuti surat dari Nur Aisyah dan kawan-kawan serta Muhammad Fatir dan kawan-kawan, ini yang sudah pernah kita posting ya teman-teman ya. Melalui kuasa hukum Zaini Mustafa dan partner tertanggal 21 April 2022. Perihal permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dalam kurung PHI. Para pihak telah melakukan perlindungan bipartit tetapi mengalami kegagalan. Maka sesuai pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, meminta saudara semua hadir pada 12 Mei 2022 untuk menyelesaikan perselisihan, ujar Kepala Disnaker Bandung, Arif Saifuddin. Seperti dikutip dari surat panggilannya yang filenya diperoleh Solopost.com Kamis 5 Mei 2022. Surat panggilan tersebut bernomor KT.03.05.01/0580 Disnaker dan ditandatangani Kepala Disnaker Bandung Arif Saifuddin. Pihak yang terundang adalah pimpinan PT VSI yang beralamat di The Cities Metro, Jalan Soekarno-Hatta nomor 693, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Bandung. Nur Aisyah dan kawan-kawan dalam kurung 10 orang karyawan Paytren, Muhammad Fatir dan kawan-kawan dalam kurung 4 orang karyawan Paytren, total 14 orang ya, serta Zaini Mustafa selaku kuasa hukum para karyawan Paytren. Arif Saifuddin menunjuk anggotanya yang bernama Asep Rahayu Mardana SE sebagai mediator perundingan tripartit antara perusahaan milik Yusuf Mansur dan itu dengan belasan karyawan yang menggugat. Guna kelancaran perundingan, diminta masing-masing pihak untuk datang tepat waktu dengan membawa data-data pendukung. Terlambat lebih dari 30 menit dianggap tidak hadir, tegas Kepala Disnaker. Kuasa hukum 14 karyawan Paytren Zaini Mustafa saat dimintai konfirmasi Solopost.com Kamis malam membenarkan pihaknya telah menerima surat panggilan dari Disnaker Bandung. Kami sudah menerima surat panggilan tripartit untuk datang pada tanggal 12 Mei 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat, ujarnya kepada Solopost.com Kamis 5 Mei 2022. Seperti diberitakan sebelumnya, undangan bipartit 14 karyawan Paytren kepada PT VSI milik Yusuf Mansur terkait gaji mereka yang tidak dibayarkan berbulan-bulan tidak mendapat respon. Mereka mengajukan undangan kedua Jumat 15 April 2022, namun undangan kedua itu tetap tidak digubris pimpinan PT VSI sehingga para karyawan lantas mengajukan gugatan tripartit melibatkan Disnaker Bandung di mana kantor Paytren tersebut berada. Pemilik Paytren Yusuf Mansur sebelumnya meminta para karyawan yang tidak kerasan di perusahaannya PT VSI untuk keluar secara baik-baik. Yusuf Mansur tidak suka dengan perilaku sejumlah karyawan yang bersuara kemana-mana dan menjelek-jelekan Paytren. Anda nggak mampu bertahan di Paytren, nggak apa-apa, tapi keluarlah dengan baik-baik. Kenapa? Jaga-jaga kalau saya jadi presiden 2024. Ini pernyataan yang viral ya, yang duit 1 triliun. Masa lu musuhin gue? Hahaha, ujar Yusuf Mansur dalam video sambutan berjudul Ustadz Yusuf Mansur pada acara Sewindu Paytren yang diunggah kanal YouTube Paytren Official pada 26 Agustus 2021. Saya juga tidak habis pikir ya dengan beberapa pernyataan Yusuf Mansur ya di beberapa video. Ini salah satunya yang saya tidak mengerti gitu. Dia larang karyawannya berkuar-kuar di media di mana-mana, namun hak-hak karyawan ini sudah lama dia tidak kembalikan gitu. Jangankan ini ya. Apa namanya? Siapa saja pasti bakal berisik lah kalau haknya tidak dipenuhin gitu. Ente siapa gitu? Enak betul ya jadi orangnya.
Sudahlah hak orang tidak dibayarkan, Anda mau membungkam mulut mereka gitu loh. Sangat arogan sekali kalau menurut saya ya. Di video lain dia juga mengatakan bahwa kepada investor, kalau ikhlas insya Allah akan diganti oleh Allah gitu. Enak betul. Investor itu kok nyetornya ke Anda, kok Anda bilang Allah yang ganti gitu, disuruh ikhlas. Enak betul jawabannya ya. Saya kadang teringat dengan kata-kata Pak Iqbal gitu. Masalah istilah exit plan gitu, dimana kata Pak Iqbal, menurut Pak Iqbal, apa yang dikatakan di wawancara Pak Darso itu, Pak Iqbal mengatakan bahwa waktu itu dia bertanya kepada Yusuf Mansur, kalau misalkan apa yang mereka rencanakan itu tidak berjalan, bagaimana? Di situ Yusuf Mansur sudah memikirkan, sudah punya exit plan atau rencana untuk keluar dari masalah itu. Katanya tinggal minta maaf doang gitu. Selesai. Pak Iqbal mengatakan secara terang-terangan di situ gitu. Jadi di sini saya tidak berpikir ya, teman-teman, jangan kita terkecoh dengan gelarnya, dengan istilah apanya. Yang kita fokuskan di sini kan bisnisnya gitu. Bagaimana kemudian uang dari para korban ini, hak-hak dari para korban ini dibayarkan atau tidak, dikembalikan atau tidak gitu loh. Kita fokus di situ saja, nggak usah lagi bertele-tele, gibah lah, fitnah lah. Yang dibantah itunya gitu loh. Kalau memang data kami tidak lengkap, kalau memang ternyata kami yang mengada-ngada, itu baru Anda boleh kritik gitu loh. Anda bisa kritik di situ gitu loh. Bukan Anda mengaitkan dengan istilah gibah, dengan istilah fitnah. Sangat tidak nyambung. Karena kalau itu diterapkan, maka penipu-penipu, maka penjahat-penjahat di luar sana ya tidak boleh kita bahas dong. Tidak boleh dikasuskan dong, karena berkaitan dengan gibah. Aneh kalau kadang saya berpikir, beberapa netizen, ini tidak semua ya, sebenarnya cuma beberapa gitu, hanya gatal juga kalau kita dengar, kita baca gitu loh komentarnya. Aneh, apakah memang ini orang-orangnya apa gimana, saya juga tidak paham, tapi komentarnya selalu berputar-putar di situ, di ranah gibah, fitnah. Sementara mereka tidak pikirkan nasib-nasib para korban ini gitu. Apakah mereka tidak pernah memposisikan dirinya di posisi para korban ini, di mana duitnya 10 juta, 12 juta, belum lagi yang ini gaji karyawan belum dikembalikan. Mereka tidak berpikir di situ apa gimana gitu. Saya juga heran sampai hari ini gitu, ketika masih ada yang komen di luar konteks gitu, tidak fokus kepada narasi para korban ini gitu, tidak fokus kepada apa-apa yang menjadi hak para korban ini yang sampai hari ini itu belum dikembalikan gitu, hak mereka. Sejak kasus ini kan sudah lama gitu, sudah lama mencuat sejak tahun 2012. Lalu kenapa baru bunyi hari ini gitu, baru bunyi hari ini. Artinya kan memang kalau menurut saya dari awal pihak Yusuf Mansur ini tidak ada itikad baik untuk benar-benar menyelesaikan masalahnya ini secara total, secara semua, maksudnya keseluruhan gitu. Hanya yang ke rumahnya, hanya yang benar-benar ngotot ingin haknya dikembalikan, baru benar-benar bisa dikembalikan. Kalau orang baik seperti apa yang selama ini dicitrakan gitu, begitu dia melihat ada indikasi yang merugikan investor di usahanya, harusnya dia kemudian meriset sendiri, mencari sendiri gitu para korban ini gitu loh. Saya sebenarnya dari awal sudah nalar gitu. Harusnya kan kalau dia memang benar-benar orang baik, begitu ada 1-2 kasus yang menyentuh dia, masalah uang, masalah investasi, begitu ada 1-2 investor yang muncul di media, yang muncul di publik, harusnya dia sudah bisa nalar dong. Oh berarti ini saya punya bisnis bermasalah dong. Harusnya bisa dia upayakan untuk mediasi semua orang-orang yang kemungkinan bisa menjadi korban dalam bisnis ini gitu. Karena apa yang mereka cita-citakan sejak awal, sejak mereka menyetor uangnya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat kenyataan di akhirnya gitu. Harusnya kan itu menjadi apa yang dipikirkan oleh Yusuf Mansur gitu, kalau memang dia benar-benar seperti apa yang dia citrakan selama ini. Tapi kenyataannya kan tidak. Di medianya dia ngomong seolah-olah dia ini sudah seperti malaikat gitu loh. Maafkan saya banyak salahnya, maafkan saya banyak salahnya. Tapi di sisi lain korban-korban ini dia cuekin gitu loh. Bagaimana teman-teman masih mau peduli gitu loh. Di medianya, di media pribadi dia berbicara seolah-olah tidak ada masalah gitu loh.
mengacuhkan semua korban-korban ini gitu, sampai harus ke titik ini, sampai harus ke Disnaker gitu. Ini baru karyawannya ya, baru karyawan Paytren ya, belum lagi kita berbicara korban-korban investasi yang lain, belum. Apakah semua harus sesulit ini, harus menjalani melalui jalan seterjal ini gitu untuk mendapatkan uang yang kalau dibandingkan dengan usahanya tidak seberapa, 10 juta, 12 juta. Mereka harus bolak-balik ke pengadilan, mereka harus ribet pokoknya. Sementara di saat mereka transfer, tinggal transfer begitu saja. Ini yang mau kalian bilang apa gitu loh. Oke ya, ini ada video juga dari salah satu channel YouTube teman kita juga. Rumput, saya lebih lagi di bawahnya rumput. Posisi saya, status saya ada rumput, nah saya di bawahnya rumput. Di warung steak ini saya banget paling bawahnya deh gitu. Tapi alhamdulillah. Nah, terima kasih juga nih buat para pelanggan. Gara-gara pelanggan makan di sini, jadi pada bisa nyumbang lewat pajak kurang lebih 100 sampai 200 juta per hari. Satu hari membayar pajak 100 sampai 200 juta. Itulah sesumbar Yusuf Mansur pada pertengahan tahun 2021 lalu. Di saat Ustadz sedekah ini memamerkan hasil cuan dari usahanya, ternyata di saat bersamaan banyak di antara investornya bertahun-tahun menanti tidak ada kejelasan bagaimana nasib uang yang mereka percayakan untuk berinvestasi kepada Yusuf Mansur. Di saat itu pula, para karyawannya yang bernaung pada nama besar Paytren terkatung-katung gaji, THR, maupun hak-hak yang lainnya tidak mereka dapatkan. Oh iya mas, ini mas, THR juga mas, 2 periode mas, 2021 sama 2020, 2021 belum dibayarin. Bahkan THR juga belum dibayarkan? Iya. Masya Allah. Padahal ini perusahaan syariah ya katanya ya? Betul sekali, katanya syariah, tapi karyawannya kasihan mas. Sungguh ironis memang ketika sorot media tertuju pada kekayaan Yusuf Mansur, ternyata ada fakta tersembunyi yang baru terungkap setelah investor dan karyawannya bersuara. Dan kini setelah upaya Biparti diabaikan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung memanggil pengusaha, dalam hal ini Paytren yang dimiliki Yusuf Mansur, untuk segera menunaikan kewajibannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa seluruh Indonesia atau dimanapun berada, pada hari ini saya akan menyampaikan suatu berita terkait dengan balasan surat bahwa kami telah mengirim surat tanggal 21 April 2022 yang kami kirimkan pada tanggal 22 April 2022 kepada kantor suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Bandung terkait dengan permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial antara 14 karyawan atau buruh ex PT Peritra Sentosa Internasional yang kami wakili dengan perusahaan atau pengusaha yaitu PT Peritra Sentosa Internasional atau biasa disebut dengan Paytren, yang ownernya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Terkait dengan perselisihan perburuhan antara pengusaha dan karyawan tersebut, maka surat kami telah mendapat balasan dari kantor suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Bandung. Suratnya tertanggal 27 April 2022. Langsung ditandatangani oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Mengingat jeda waktunya tidak terlalu lama, maka kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor bahwa telah bekerja dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu harapan saya dalam mediasi sesuai dengan yang ditentukan dalam surat ini tanggal 12 Mei, harinya hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, harapan saya pengusaha
atau PT Peritra Internasional, PT Peritra Sentosa Internasional atau Paitren yang diwakili oleh pimpinannya, saya harap datang sehingga dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Perlu kami jelaskan bahwa kewajiban dari PT Paitren tersebut yang dimiliki oleh Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita hitung dari mulai tidak dibayar sampai dengan saat ini, sampai saat ini sudah 3 kali lebaran, seperti Bang Toyib ini kayaknya. 3 kali lebaran tidak THR-an gitu kan, menurut klien saya begitu. Harapan saya adalah Paitren atau ownernya Ustadz Yusuf Mansur adalah berbaik hati dan mau memberikan hak-hak dari klien saya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian terkait dengan hari ini di akhir Ramadan ya, di akhir Ramadan sebentar lagi 1 atau 2 hari kita sudah memasuki Idul Fitri. Maka apabila ada statement atau pernyataan saya selama ini yang salah, baik saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa atau penonton dimanapun keberadaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.